Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini. Mudah-mudahan kabar Anda baik di hari ini. Izinkan saya pada kali ini akan mengulas tentang suatu tanaman yang berbeda dengan tanaman-tanaman yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu tanaman soba yang organ targetnya adalah biji. Namun sebelumnya tanaman-tanaman pangan alternatif minor yang sudah ditayangkan adalah organ target umbi-umbian. Kali ini tanaman soba ini organ targetnya adalah biji. Kita lihat uraiannya. Tanaman soba, nama latinnya Phagopyrum esculentum. Di Indonesia, soba ini merupakan tanaman introduksi sejak tahun 1999 di Jawa Barat, yang kemudian dikaji dan dikembangkan sebagai bahan pangan alternatif. Lumingkewas 2015. Tanaman ini berasal dari Cina dengan organ target biji atau yang diambil adalah bijinya. Kegunaannya antara lain sebagai bahan pangan manusia, bisa berupa bahan mie, kemudian roti, bubur, puding, kemudian juga sebagai pakan hijau bagi ternak, kemudian mulsa dan pupuk hijau. Kemudian bahan nektar bagi lebah madu. Sentra produksinya antara lain ada data di tahun 2020 menurut FAO, ketiga negara ini adalah penghasil soba terbesar. Rusia dengan 892.200 ton. Cina 504.000 ton dan Ukraina 97.600 ton. Ini taksonominya dari familia Polygonaceae dan nama spesiesnya adalah Phagopyrum esculentum. Sumbernya dari Faruk 2016. Ini adalah gambar biji soba. Secara ringkas teknik budidayanya sebagai berikut. Persiapan benih dilakukan melalui pesemaian. Ini tergantung kepada jenis dan produksinya. Soba berkecambah pada suhu 7-40 derajat Celcius. Benih diatur 3-5 cm dengan baris yang sempit. Artinya tidak terlalu jarang ditanamnya di pesemaian. Kemudian tidak boleh benih tadi terendam air atau drainasenya harus baik. Nah, ini gambar lebih besar lagi biji dari soba ini. Persiapan lahannya sebagai berikut. Soba tumbuh di berbagai jenis tanah, kecuali tanah yang terlalu padat dan kandungan kapur tinggi. Jadi dihindari tanah-tanah seperti tanah liat yang lengket, kemudian juga kandungan kapur yang tinggi atau tanah-tanah alkalis. Kemudian tumbuh di tanah berpasir dan di tanah masam. Jadi malah tanaman ini cocok di pH lebih rendah lagi, yaitu di tanah masam. Ini menurut Olson 2001. Karena soba sebagai penutup tanah, cover crop, sehingga tidak perlu lahan yang khusus atau yang ekstensif. Menurut Loch dan Lazzani 2010. Ditanam pada reduced tillage atau no tillage, artinya ditanam pada lahan dengan pengolahan tanah yang minimal atau malah yang tidak usah diolah atau TOT.
Tanah disiapkan beberapa minggu sebelumnya untuk mengendalikan gulma dan meningkatkan porositas tanah. Jadi perlu, walaupun no tillage, pengendalian gulma itu harus dilakukan untuk meminimalisir persaingan gulma dengan benih. Kemudian juga untuk memudahkan benih berkecambah, tentunya tanah harus memiliki porositas yang baik. Tanam dan sistem tanam. Tanam jika soba ini sebagai tanaman utama, maka ditanamnya mulai akhir April atau Mei. Jika soba sebagai tanaman kedua, segera setelah tanaman utama itu dipanen, segera tanam, yaitu hingga akhir Juli. Jarak tanamnya 12 cm jika ditanam sebagai hijauan, dan jarak tanam 24 cm jika ditanam sebagai biji-bijian. Kedalaman penaburan 2-3 cm pada tanah padat, atau 3-4 cm pada tanah yang gembur. Jadi semakin padat tanah, ya maka semakin dangkal, tapi kalau agak gembur boleh agak dalam. Kemudian sistem tanamnya seperti ini. Jadi ada pergantian penanaman setelah tanaman soba ini. Di daerah Mid Himalaya ini soba atau buckwheat dengan wheat, bisa juga buckwheat dengan pea, bisa juga buckwheat dengan mustard, bisa juga dengan buckwheat dengan lentil atau potato ya. Kemudian maize rice dengan buckwheat, atau maize green cob ini dengan Fahenlo dead buckwheat. Kemudian di daerah High Himalaya ini buckwheat dengan fallow, kemudian pea dengan buckwheat, dan potato dengan buckwheat. Kemudian di Lower Himalayan Region and Foothills ini biasa pola tanamnya atau sistem tanamnya potato buckwheat barley, cabbage buckwheat wheat, potato buckwheat pea, potato buckwheat mustard atau lentil. Ini gambar bunga dari buckwheat ini atau soba ini dengan sumber Faruk 2016. Kemudian pengairannya, soba membutuhkan air yang cukup banyak sehingga butuh curah hujan yang tinggi, tidak tahan kekeringan. Kemudian drainase itu juga harus baik karena benih tidak tahan genangan. Sekitar 225 sampai 315 liter air untuk menghasilkan 1 kg biji soba. Ini penelitian Jake Wemart et al. 2012. Kemudian pemupukannya terdiri dari pupuk organik atau anorganik, bisa ditambahkan, yaitu 47 kg nitrogen, 22 kg fosfor, dan 40 kg kalium untuk menghasilkan 1.600 kg per hektar soba menurut Campbell dan Gables 1978. Di India itu bisa digunakan dosis 50 kg N, 20 kg P2O5, dan 40 kg K2O. Atau bisa digunakan pupuk kandang 1.500 sampai 2.000 kg. Kemudian pupuk tanahnya sebaiknya tanah lempung berpasir dan ditambah dengan kalium. Jadi tanaman soba ini membutuhkan kalium yang lebih banyak. Ini bunga tanaman soba di antara pohon-pohon yang lebih tinggi.
Kemudian pembumbunan, percabangan tanaman soba ini cenderung berat, namun batangnya lemah sehingga berpotensi rebah. Untuk itu diperlukan pembumbunan, khususnya mulai umur 30-35 hari setelah tanam. Potensi rebah ini tergantung kepada populasi tanaman dan jarak tanam. Jadi kalau semakin rapat, potensi untuk rebah lebih kecil. Oleh karena itu dianjurkan agar populasi tanaman ini dijaga tetap optimal, agar panen tidak berkurang gara-gara ada tanaman yang rebah. Kemudian untuk pengendalian gulma, ini jarang ditumbuhi gulma karena soba ini mengandung atau mempunyai efek alelopati terhadap gulma. Ini penelitian Tahir dan Farouk 1990 dan Genu et al 2011. Jadi tidak terlalu khawatir akan gulma pada tanaman yang sudah dewasa. Kapasitas tumbuh yang cepat dan kanopi cenderung lebar. Jadi menghindari ruang tumbuh gulma, bisa bersaing dalam hal kanopi. Pengendalian gulma secara mekanis dan kultur teknis ini diusahakan tanaman itu yang pada pesemaian itu yang kokoh, kemudian bebas gulma, ditanam pada tanah yang lembab agar germinasi cepat. Kemudian penggunaan mulsa organik dan pengaturan jarak antar baris. Kemudian pengendalian kimia ini sebagai langkah terakhir. Tanaman soba ini sensitif terhadap sisa beberapa herbisida dan umumnya belum terdaftar herbisida yang khusus untuk pertanaman soba. Dapat digunakan sebagai alternatif, yaitu herbisida selektif gulma berdaun lebar seperti Desmia dipam dan Cetoxidin. Ini bisa digunakan jenis herbisida selektif ini. Kutu daun ini juga menyerang, daun jadi menguning, kemudian bintik nekrotik, kemudian tunas jadi kardil, mengeluarkan zat lengket dan manis yang mendorong pertumbuhan jelaga. Pengendaliannya jika hanya pada beberapa daun dapat dikurangi dengan memangkas, tapi jika serangannya lebat bisa digunakan minyak dasar minyak bumi dengan 7 ml per liter atau minyak nimba 1500 ppm dengan 3 ml per liter. Ini bisa disemprotkan. Wirebombs ini memakan benih sebelum atau setelah perkecambahan, masuk ke dalam batang dari bawah tanah yang menyebabkan tanaman layu dan mati. Pengendaliannya jika hanya beberapa daun bisa dikurangi dengan memangkas. Jika serangan berat bisa digunakan dasar minyak bumi, semprotan berbahan dasar minyak bumi 7 ml per liter atau minyak nimba 1500 ppm dengan 3 ml per liter bisa disemprotkan. Pengendalian yang lain bisa dengan rotasi tanaman, kemudian penggunaan musuh alami seperti nematoda antagonis, kemudian penggunaan insektisida piretrin sebagai langkah terakhir. Kemudian Japanese beetle, kumbang dewasa akan mengunyah jaringan daun di antara vena yang akan meninggalkan bekas seperti jaring pada daun. Pengendaliannya bisa penyiangan dengan tangan atau dengan insektisida alami dari daun nimba. Bisa juga melalui pemberian naungan dan perangkap dengan atraktan feromon.
Kemudian penyakit busuk akar dan busuk batang oleh Rhizoctonia menyebabkan luka cekung berwarna coklat karat dan kering pada batang dan akar di dekat garis tanah, menyebabkan layu, kerdil, hingga kematian tanaman. Pengendaliannya, hindari tanah yang teduh, lembab, dan sejuk. Pengelolaan kanopi dan populasi tanaman terutama saat berbunga ini penting, minimal 2-3 tahun dilakukan rotasi tanaman. Kemudian menghindari irigasi berlebihan, artinya hindari banjir atau tergenang. Kemudian penyakit embun tepung ini Eriesipi oligoni. Ini pada daun ini kelihatan bercak putih, nekrosis, mengering, kemudian rontok. Kemudian muncul seperti tepung putih pada daun, bunga, dan batang. Pengendaliannya, pemilihan benih dari tanaman yang bebas penyakit tentunya diperlukan, ditambah dengan aplikasi belerang yang dibasahi sekitar dengan dosis 0,25%. Kemudian panen dan pasca panen, umumnya bisa dipanen tanaman soba ini sekitar 10 minggu setelah tanam. Panen harus dimulai ketika 70-75% biji telah mencapai kematangan fisiologis dan tanaman telah menggugurkan sebagian besar daunnya. Ini ciri-ciri panennya. Kemudian pemisahan kulit ari dengan biji dapat secara manual atau menggunakan mesin dengan kecepatan silinder antara 600 sampai 800 rpm. Jadi kalau terlalu tinggi maka akan hancur bijinya. Kemudian suhu optimum pengeringan sekitar 45 derajat Celcius dan kadar air 16%. Ini Olson 2001. Direkomendasikan tidak disimpan dalam jangka waktu panjang atau lama karena rentan terhadap ketengikan. Jadi rasa bau yang tidak enak dan biji akan mulai menghitam. Sini ada ancaman hama gudang dari kelompok Sitopilus, itu kumbang beras, lumbung, kemudian hama jagung selama penyimpanan. Pengendaliannya adalah pengeringan biji-bijian untuk mengurangi investasi. Ini perlu sekali agar hama gudang tadi tidak menyerang. Sebelum memasukkan biji-bijian baru, tempat penyimpanan yang lama harus dibersihkan dengan benar, jadi harus steril. Sanitasi yang baik, pembersihan dari sudut, lantai, dinding tempat penyimpanan ini harus diperhatikan. Ini daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun slide ini. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai tanaman soba ini. Tanaman pangan alternatif minor dengan organ target biji. Dan nanti akan saya bahas lagi beberapa contoh tanaman pangan alternatif minor yang organ targetnya adalah biji, tapi dalam kelompok serealia. Tapi ada juga tanaman alternatif ini yang berbentuk biji-bijian, tapi dalam kelompok leguminosae. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih kepada Anda yang sudah mendukung channel ini dengan
subscribe. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.